Saya ingin menyatakan ada 5 hal sebetulnya yang telah Tuhan kerjakan kepada kita lewat kematiannya di kayu salib. Ada berapa hal? 5 hal yang Tuhan sudah lakukan bagi kita di atas kayu salib. Yang pertama, Tuhan Yesus sudah membayar dosa kita. Tuhan Yesus sudah membayar dosa kita. Yang kedua, Tuhan Yesus sudah mati menggantikan kita. Harusnya kita yang mati, tetapi Tuhan Yesus sudah mati menggantikan kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus sudah memikul semua kutuk kita. Harusnya kita yang menjadi terkutuk, tetapi Dia yang sudah memikul kutuk itu sehingga kita bebas dari kutuk. Yang keempat, Tuhan Yesus sudah menanggung semua penyakit kita. Harusnya saudara, kita itu sakit dan tidak bisa sembuh. Tetapi saya mau katakan, oleh karena Yesus mati di kayu salib, maka penyakit kita menjadi disembuhkan. Dan yang kelima, Tuhan Yesus memberikan kepada kita keselamatan. Ayo kita ulang, apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib? Ada 5. Yang pertama apa tadi? Yesus sudah membayar dosa kita. Yesus sudah apa? Membayar dosa kita. Yang kedua, Yesus sudah mati menggantikan kita. Yang ketiga, Yesus sudah memikul kutuk kita. Yang keempat, Yesus sudah menanggung semua penyakit kita. Dan yang kelima, Yesus sudah memberikan keselamatan kepada kita. Ini 5 hal yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kepada kita. Meskipun orang itu paling hebat, paling berkuasa di dunia ini, tapi dia tidak bisa memberikan 5 hal ini kepada kita. Meskipun ada yang berkata kepada saudara, dia sangat mencintai saudara, tapi dia tidak bisa memberikan hal ini. Orang tua super seperti apapun tidak bisa memberikan ini. Pemerintah sesuper apapun tidak bisa memberikan ini kepada kita. Yang pertama, Yesus membayar dosa kita. Firman Tuhan berkata, Matius pasal 26 ayat 27 sampai 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus membayar dosa manusia. Darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa. Saudara, saya mulai dari semalam sampai tadi pagi saya membaca cerita tentang pengorbanan manusia dari seluruh dunia ada, saudara. Mulai dari bangsa Aztec di Amerika Selatan sampai kepada orang-orang suku Ryukyu di Jepang itu ada. Mulai dari Cina sampai dengan bangsa Eropa itu ada, saudara. Bahkan di Indonesia dikenal dengan namanya tumbal, ya. Saudara kenal ya istilah tumbal. Itu untuk apa? Untuk pengorbanan manusia. Dan bahkan kita di sini di Indonesia memperingati namanya Hari Raya Kurban. Ya saudara ya. Ada Hari Raya Kurban. Kurban untuk apa? Sebetulnya orang sejak zaman dahulu itu sudah menyadari bahwa untuk keselamatan itu perlu ada korban. Jadi ketika saudara pergi ke Gunung Bromo misalnya, saudara akan melihat banyak orang membuang hewan, membuang ternak, harta benda untuk apa? Untuk selamat daripada ancaman gunung itu. Saudara pergi ke Bali, saudara pergi ke Thailand, saudara pergi ke seluruh dunia, sampai ke Hawaii. Banyak orang mempersembahkan korban-korban untuk apa? Untuk supaya diselamatkan, saudara. Supaya diselamatkan. Mengapa ini bisa terjadi? Rupanya saudara, kita bisa telusuri jauh sampai ke abad pertama, sampai kepada awal dunia diciptakan. Pada saat ada Taman Eden, di mana Adam dan Hawa, saudara, mereka melakukan dosa, makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan tahu bahwa mereka itu harusnya mati, Tuhan mengorbankan seekor hewan. Untuk apa? Untuk diambil kulitnya dan dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Dan sejak itulah pengorbanan hewan itu dipakai oleh seluruh manusia. Untuk apa? Untuk menggantikan dirinya supaya terbebas dari kematian. Nah, jadi Yesus membayar dosa dengan kematian.